Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Bumina Pati, Ibu Hajah Siti Aminah, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru TK Negeri Bumina Pati, anggota kelompok belajar komunitas belajar TK Negeri Bumina, yaitu komunitas belajar Dina Ceria. Selamat datang di ruangan yang berbahagia ini untuk kita saling sharing, bertukar pikiran dalam kegiatan rancangan pembelajaran berbasis proyek PBL permainan tradisional melalui program kami sehat berbudaya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah program dari komunitas kita ya, yang akan segera kita laksanakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung program dari komunitas kita dan pada hari ini berkenan hadir mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Akan langsung saya paparkan ya. Rencana tidak lanjut ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan yang saya ikuti pada saat ini, yaitu diseminasi PKJ PJOK 2002 tahun 2024. Kebetulan saya mendapatkan kelas 8 dan ini adalah tugas nomor 3 ya. Saya mengambil program Tamsia kami sehat berbudaya ini adalah mempunyai latar belakang, yaitu TK di Bumina Pati memiliki peserta didik yang heterogen dengan karakteristik yang aktif dan kreatif. Begitu juga komunitas belajarnya antusias terhadap kegiatan fisik sangat baik. Berdasarkan pemetaan aspek, sekolah kita juga memiliki fasilitas yang memadai serta dukungan dari kepala sekolah dan juga komunitas belajar sekolah. Kondisi kesenjangan atau kebutuhan dari selesai awal, banyak guru yang mengungkapkan kebutuhan akan kegiatan fisik rutin untuk menjaga kesehatan mental fisik melalui permainan tradisional yang hampir punah karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi. Betul ya, Ibu-ibu ya, Bapak dan Ibu. Ini saya membuat program ini adalah karena mengingat mendengar suara dari Bapak Ibu semua ya, kalau setiap sekarang ini kegiatan bermain anak-anak permainan tradisional itu sudah berkurang ya. Anak-anak sudah tidak banyak yang melakukan kegiatan seperti waktu kita masih kecil ya Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau anak itu sering main game dan hanya fokus dengan gadget? Pasti anak-anak itu kurang sehat ya, dan akan membuat tubuh anak itu kurang sehat, begitu ya. Nah, situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik anak karena mengandung aktivitas yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Setuju
Bapak dan Ibu setuju ya? Iya. Program ini mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam merancang dan memilih jenis permainan tradisional yang akan dilakukan, atau bisa jadi setiap bulannya berbeda permainannya. Selesai bermain, sarapan bersama dengan membawa bekal lengkap dengan tempatnya dan tempat minum sendiri. Mengingat kita kan adalah sekolah yang sedang menjalankan program sekolah sehat ya. Kemudian langkah-langkah suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Suara, pengambilan keputusan dalam kegiatan, survei dan diskusi. Jadi kita itu bisa mendengarkan ya suara dari peserta didik kita dalam membuat keputusan ingin melakukan kegiatan permainan yang seperti apa begitu ya. Kemudian pilihan jenis kegiatan. Jadi fleksibel dalam berpartisipasi anak-anak itu, dan forum terbuka, penyesuaian kegiatan berdasarkan preferensi. Jadi kita melakukan memberikan ya pembelajaran kegiatan bermain permainan tradisional kepada anak itu dengan mendengarkan, melihat preferensi dari anak-anak sendiri. Saya kepengen main uang macam, silakan, bisa kita fasilitasi gitu ya. Kemudian untuk kepemilikan, tanggung jawab dalam pelaksanaan, keterlibatan dalam evaluasi, peran sebagai pemimpin ataupun bisa jadi pembina. Oke, lanjut. Untuk mewujudkan program ini sesuai dengan visi Guru PJOK, yaitu mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mempromosikan suara, pilihan dan kepemilikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, tujuan program 1, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan fisik. 2, peserta didik dapat mengenal dan mempraktikkan permainan tradisional seperti olahraga, gebrak-gebrak full, terus ada lagi dobrak-sobel, ada lagi bentengnya, engklek, banyak ya. Layang-layang itu juga termasuk permainan tradisional ya, Bapak dan Ibu. Terus permainan lereng itu juga termasuk, dan masih banyak lagi. Kemudian peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. 4, mengembangkan kemampuan interaksi sosial, kemandirian dan emosional peserta didik. 5, mendorong kesadaran daya hidup sehat sepanjang hayat sejak dini. Tujuan ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab, kemampuan kepemimpinan dan kesadaran mental yang lebih baik. Monggo. Oke, kemudian saya lanjutkan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk capaian, semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan permainan tradisional setiap Kamis dan makan sehat setelah bermain agar meningkatkan keseimbangan fisik dan mental peserta didik. Indikator pencapaian jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan permainan tradisional dan membawa bekal sehat, hasil survei kepuasan dan kesehatan peserta didik setelah program berjalan. Dan ini akan kami targetkan 90% ya siswa berpartisipasi dalam kegiatan permainan tradisional. Syukur-syukur anak mau semua 100% ya. Dari siswa kita 123 siswa. Kemudian langkah-langkah aksi sosialisasi program kepada peserta didik dan orang tua. 2, penyusunan jadwal dan pembagian tugas. Kemudian 3, pelaksanaan kegiatan bermain permainan tradisional setiap Kamis. 4, pengumpulan dan analisis umpan balik dari peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik menjadi lebih aktif, sehat dan bahagia, serta memiliki rasa kepemilikan
permainan tradisional, ya, disepakati suara, pilihan dan kepemilikan. Setelah semua kelompok memahami siap melakukan kegiatan, selanjutnya kelompok dapat memilih jenis permainan tradisional dan setiap Kamis bergiliran untuk memainkannya. Begitu ya. Waktu pelaksanaan proyek ini dilaksanakan dalam waktu 4 minggu. Ya. Kemudian dengan alokasi waktu per minggu dilaksanakan per kelompok secara bergantian. Mitra adalah guru BCOK, orang tua, yaitu dengan bersedia menyediakan bekal sehat dan bergizi bagi anaknya sebelum berangkat sekolah, dan para guru kelas. Ya, kelompok 1 sampai 4 dan 21 sampai 24. Kemudian penanggung jawab utama adalah kepala sekolah dan tim komunitas belajar binaria yang berkolaborasi dan diberikan SK tugas tambahan guru yang terlibat dalam pelaksanaan program Kamsia. Lanjut. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber daya yang digunakan, fasilitas olahraga sekolah seperti aula atau siluk dan alat-alat yang digunakan sebagai APE, tenaga pengajar dan pelatih permainan tradisional dari komunitas belajar sekolah. Jadi kita sendiri tidak mengambil dari orang luar. Gitu. Kemudian implementasi asset-based thinking, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan mengoptimalkan peran aktif komunitas sekolah. Itu. Lanjut. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ada aset manusia, sosial, fisik, finansial, lingkungan, agama, dan kebudayaan dan politik. Ya, lanjut Pak. Nah, rencana evaluasi program Kamsia melibatkan peserta didik yang mengikuti program Kamsia akan diminta mengisi formulir survei dan inventarisasi untuk pengumpulan data dan informasi, sehingga dapat dijadikan refleksi hal apa saja yang perlu diperbaiki. Melalui observasi mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan, prinsip penilaiannya oleh guru BCOK dan guru kelas, refleksi siswa yaitu penilaian oleh siswa. Lanjut, kemungkinan tantangan beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Ini yang saya pikirkan menjadi tantangan ya. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno, kurangnya motivasi peserta didik dalam jangka panjang. Kemudian ada solusi membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi sesuai dengan zaman. Ya, begitu. Terima kasih. Nah, demikian tadi pemaparan dari saya tentang program Kamsia yang akan kita laksanakan dalam ngobrol binaria ini. Monggo Bapak dan Ibu atau Ibu Kepala Sekolah jika ingin menambahkan atau memberikan kritik saran yang membangun, kami siap. Monggo Bapak dan Ibu ada atau tidak. Apa yang saya mau menambahkan itu? Mungkin programnya kurang pas atau untuk waktunya. Itu tidak ada. Setuju? Baik. Demikian tadi pemaparan. Jadi kita tunggu saja ya Bu. Kita langsung eksekusi ya mulai minggu depan. Siap? Siap. Oke. Akhirul kalam wabillahi